Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Soraya. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas BDNI Wiradegara, mengampu program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Dr. Anda Ali Damayani, SHMPD. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan tentang media pembelajaran yang saya buat, yang saya namai dengan cepat dan tepat. Kenapa namanya cepat dan tepat? Karena saya berharap peserta didik dapat merespon dan menjawab dengan cepat dan berpikir juga dengan cepat, tentunya ya. Dan jawaban atau respon dari peserta didik ini juga harus tepat, dalam artian benar untuk jawabnya. Untuk selengkapnya, cara bagaimana menerapkan media pembelajaran yang saya buat, simak video saya sampai habis. Dengan adanya media pembelajaran ini, saya berharap peserta didik mampu memahami dan mengetahui ciri-ciri dan karakteristik hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan tepat. Media pembelajaran cepat dan tepat ini merupakan modifikasi dari media pembelajaran tentang mind mapping, teman-teman. Jadi, kalau misalnya di mind mapping, jadi peserta didik kan harus menyusun kesimpulan tentang ciri-ciri sesuai subbab materi ya. Tapi kalau misalnya cepat dan tepat ini, media pembelajaran yang saya buat ini, itu dibuat langsung prakteknya dan materinya itu langsung dibuat di dalam kertas yang saya masukkan ke dalam ini. Jadi peserta didik bukan hanya membuat, tapi juga harus menghafal semua materi yang atau ciri-ciri atau ciri khas semua hierarki peraturan perundang-undangan dengan tepat. Untuk menerapkan media pembelajaran cepat dan tepat ini, dipastikan terlebih dahulu untuk para pendidik bisa mengajarkan terlebih dahulu atau menyuruh peserta didik untuk presentasi di depan kelas tentang hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu dibuat kelompok sesuai hierarki perundang-undangan kita, yaitu ada 8 kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas. Jadi untuk para peserta didik yang lainnya yang tidak presentasi, mereka bisa langsung menulis di bukunya atau disuruh membuat mind mapping juga sebagai bentuk media pembelajaran yang lainnya, agar mereka mengetahui atau secara langsung terlibat untuk mengetahui ciri-ciri dan pengertian hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Setelah para peserta didik itu dirasa sudah presentasi dan semua peserta didik itu sudah menyimpulkan sendiri atau membuat mind mapping sendiri, nanti dibuktikan dengan adanya permainan cepat dan tepat ini untuk merefresh kembali bahwa peserta didik itu bisa mengetahui dan menghafal semua ciri-ciri yang ada di hierarki dengan cara yang lebih seru. Peraturan untuk media pembelajaran cepat dan tepat ini yaitu yang pertama, peserta didik membentuk kelompok sesuai urutan hierarki yang terdiri dari ketua dan anggota. Dan yang kedua, seluruh peserta didik dipersilahkan maju di depan kelas. Dan yang ketiga, masing-masing perwakilan kelompok maju minimal 2 anggota untuk mengambil kertas di botol yang telah disediakan oleh pendidik. Setelah peserta didik mengetahui isi dari kertas yang berisi ciri-ciri suatu hierarki, maka mereka harus berpikir cepat menentukan hierarki mana yang tepat untuk ciri-ciri tersebut. Setelah itu, peserta didik langsung lari untuk menempati bangku yang telah disediakan sesuai dengan hierarki yang sudah dibagikan di masing-masing peserta didik. Seperti yang terlihat di foto ini, di paling ujung ada kelompok hierarki peraturan pemerintah dan di samping kiri ada kelompok hierarki Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir ada di sebelah kanan yaitu ada kelompok hierarki undang-undang. Oke, siap. Mulai. Cepat ditempel dong.
Untuk kelompok dari tim Undang-Undang Dasar sudah selesai terlebih dahulu. Jadi untuk para pendidik harus mengecek Jika jawaban peserta didik betul, maka akan mendapatkan poin plus yang bisa disimpulkan dengan bintang. Pendidik sangat bisa mengkreasikan poin yang didapat peserta didik dengan barang atau bentuk lainnya yang lebih menarik. Setidaknya ada 3 kelebihan metode pembelajaran cepat dan tepat ini, yaitu yang pertama, yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik di dalam kelas. Dan yang kedua, yaitu memperkuat keterlibatan peserta didik di dalam kelas. Dan yang ketiga, yaitu menyediakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, di mana tidak hanya diajarkan untuk berpikir cepat dan menghafal semua ringkasan, tapi bisa menghafal dengan seru karena dibingkai dengan permainan yang seru juga. Setelah saya menyebutkan kelebihan dari media pembelajaran cepat dan tepat ini, setidaknya juga ada kekurangan di dalam media pembelajaran yang saya bawakan ini. Yaitu yang pertama, kurangnya fokus peserta didik di dalam materi pembelajaran yang dibawakan oleh pendidik. Dan yang kedua, yaitu media pembelajaran ini tidak bisa digunakan di setiap materi pembelajaran yang ada di kelas, karena akan membutuhkan kolaborasi antara media pembelajaran yang saya bagi dan media pembelajaran yang lainnya. Kesimpulannya, media pembelajaran itu merupakan modifikasi dari media pembelajaran online atau beta konsep, di mana media pembelajaran itu diharapkan bisa membawa suasana baru yang ada di pembelajaran yang disediakan oleh pendidik dan juga media pembelajaran ini diharapkan bisa mengukur kepahaman si peserta didik terhadap materi yang sudah dibawakan oleh pendidik ataupun yang sudah dipaparkan oleh peserta didik di depan kelas. Jadi pastinya ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin cukup sekian video media pembelajaran dari saya. Apabila ada salah